Ini lagi rame nih sekarang, Pak Mahfud, soal pemerintah dan Islam, terutama kaitannya dengan Rizik Syihab. Terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Ya, yang kabarnya akan kembali dan barangkali memimpin revolusi atau apa. Dan kayaknya semakin kencang di suara itu informasi bahwa Rizik akan pulang ke Indonesia. Soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, namanya bisyarah itu uang amplop gitu, kayak Sahal itu sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD belak-belakan menyebut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab sempat dicekal pemerintah Arab Saudi karena menerima amplop. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai dosen Universitas Indonesia atau UI, Ade Armando di channel YouTube Cokro TV pada Selasa kemarin. Mahfud menegaskan bahwa Habib Rizik dicekal bukan karena permintaan pemerintah Indonesia. Rizik dicekal lantaran dianggap melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan politik. Yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Dianggap melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal, kata Mahfud. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya pencekalan Habib Rizik dicabut. Ia tak terbukti mengumpulkan dana untuk tujuan politik. Nah, sesudah itu kan diurus. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan atau 3 minggu yang lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu bahwa hal itu tidak cukup bukti. Kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jelas Mahfud MD. Mahfud lantas menceritakan mengapa Habib Rizik sampai dituduh mengumpulkan dana untuk kegiatan politik. Menurut Mahfud, Habib Rizik biasa menerima amplop atau uang dari pendukungnya saat berkunjung ke Arab Saudi. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau ada yang datang ke dia biasanya kan orang Indonesia biasanya kasih bisyarah namanya. Nah, bisyarah itu uang, amplop ya begitu. Cerita Mahfud. Karena sering terima amplop, akhirnya Habib Rizik dicurigai oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pendiri Ormas FPI itu mengumpulkan dana politik. Lalu oleh pemerintah Arab Saudi dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar. Ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal untuk kegiatan politik, tandas Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD memang buka suara terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab pada 10 November 2020 nanti. Selama ini, pemerintah juga tidak pernah secara khusus membahas sosok Imam Besar FPI itu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat diwawancarai oleh Ade Armando yang diunggah lewat akun YouTube Cokro TV pada Rabu hari ini. Saat itu, Ade Armando menanyakan soal ramainya pemberitaan yang menyebut Rizik akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Apalagi disebutkan bahwa kepulangan Rizik itu akan memimpin revolusi. Pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus, artinya bahwa pemerintah menganggap ini serius. Enggak begitu, ujarnya. Mahfud menyebut Rizik Syihab bukan Ayatullah Ruhollah Khomeini yang merupakan ulama besar sekaligus pemimpin revolusi Iran. Saat itu ujar Mahfud, setelah pulang dari Paris seluruh rakyat Iran langsung menyambutnya. Karena Khomeini ini orang suci,
Kalau Rizik Syihab itu kan pengikutnya tidak banyak juga kalau dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Jadi kita nggak khawatir juga, ungkap Mahfud. Ade Armando kemudian menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Rizik Syihab tidak bisa pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri juga, tidak ada tuh yang begitu. Jawab Mahfud MD. Mahfud menjelaskan bahwa Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun, tuduhan itu akhirnya tidak terbukti, sehingga pencekalan Rizik oleh pemerintah Arab Saudi telah dicabut. Seperti diketahui, Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab mengumumkan jadwal kepulangannya. Rizik dan keluarganya akan pulang pada 9 November 2020 dari Jeddah, Arab Saudi, dan mereka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November 2020. Sementara itu, pegiat media sosial diduga menyentil jadwal kepulangan Rizik Syihab yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada setiap 10 November. Pengen pulang di Hari Pahlawan, biar dianggap pahlawan tuh, uye. Tulis Denny Siregar di Twitternya pada Rabu hari ini. Lebih lanjut, Denny Siregar menilai dengan adanya berita rencana kepulangan Habib Rizik, maka secara otomatis telah mengalihkan isu tentang Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja diteken oleh Joko Widodo. Dia mengatakan, dengan pecahnya konsentrasi maka akan terpisah oposisi dan kelompok yang disebut sebagai kadrun. Dengan begitu, oposisi dan SJW dipisahkan dari para kadrun yang biasanya dijadikan attack dog di lapangan. Gaya memecah ombak, dognya menggonggong ke arah yang berbeda, ucapnya. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab pada 10 November 2020. Mahfud menyebut Habib Rizik akan dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Hal itu dikatakan Mahfud MD saat diwawancarai dosen Universitas Indonesia atau UI Ade Armando. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran imigrasi, ucap Mahfud, diikuti oleh pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV pada Rabu hari ini. Menurut Mahfud, Habib Rizik ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia itu inginnya pulang terhormat. Nah, silakan saja urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi, bukan urusan kita, kata Mahfud MD sembari tertawa. Ade Armando lantas menanyakan pelanggaran imigrasi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Overstay, jawab Mahfud MD singkat. Ade Armando kemudian menanyakan apakah benar pemerintah Indonesia pernah menghubungi pemerintah Arab Saudi agar Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia. Selama saya jadi menteri, tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Kementerian Luar Negeri. Nggak ada tuh yang begitu, jawab Mahfud. Mahfud menjelaskan bahwa Habib Rizik pernah dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap menghimpun uang atau dana politik secara ilegal. Namun, tuduhan itu tidak terbukti sehingga pencekalan Habib Rizik oleh pemerintah Arab Saudi telah dicabut. Dan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, tapi karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut bahwa dugaan itu tidak benar, tandas Mahfud MD. Habib Rizik telah mengumumkan bahwa dia dan keluarganya akan pulang ke Indonesia pada pekan depan. Habib Rizik akan terbang dari Bandara Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan menggunakan pesawat Saudia SP-816 pada Senin 9 November 2020. Habib Rizik akan tiba di tanah air pada Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada tanggal 10 November 2020. Setibanya di Indonesia, Habib Rizik akan langsung menuju ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Pimpinan FPI Habib Rizik Syihab sudah mengumumkan secara resmi perihal kepulangan dirinya dari Arab Saudi menuju Jakarta. Mabes Polri sendiri nampaknya tidak ambil pusing perihal kepulangan Habib Rizik. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Awi Setiono menyebutkan pihaknya mempersilahkan Habib Rizik untuk pulang ke tanah air. Awi menyebut Polri sendiri sejatinya tidak pernah mengusir Habib Rizik dari Indonesia. Kalau mau pulang ya pulang saja. Selama ini kita tidak pernah ngusir, nggak pernah ini. Kalau mau pulang ya pulang saja, kata Brigjen Awi kepada wartawan pada Rabu hari ini.